Saya Denada Tambunan. Jadi sejak awal netizen channel sudah menduga bahwa ketika Denada mengakui Resa sebagai anak kandung, seperti yang diharapkan oleh banyak netizen, belum tentu menyelesaikan masalah apapun. Diam dibilang tidak mengakui, ketika mengakui Denada dibilang tidak ikhlas, ngomongnya pelitat-pelitut, dibilang settingan, dibilang AI, harus begini, harus begitu. Lah kita ini siapa cuy, sampai merasa berhak mengatur perasaan orang lain. Jadi netizen minta pengakuan. Sudah dikasih pengakuan, tapi ternyata bukan pengakuan yang dicari, melainkan kepuasan emosi massal. Kasus hukum diubah jadi tontonan, fakta dikalahkan oleh framing, logika kalah oleh air mata. Padahal ini perkara 24 tahun, bukan 24 jam. Bukan sinetron kejar tayang. Dan jelas bukan urusan netizen untuk mengharuskan seseorang bersikap sesuai dengan versi moral mereka. Kalau setiap pengakuan masih dianggap salah, maka masalahnya bukan ada di Denada, tapi di standar netizen yang tidak akan pernah puas. Mengakui itu tidak lewat kuasa hukum ya. Ini siapa sih Resa sama Denada? Siapa sih kok rame banget ya kayaknya? Jadi nggak tahu yang viral di TV hari ini ya guys. Tapi masalah orang tua yang tidak mengakui anaknya tuh dari dulu selalu viral ya, selalu banyak. Misalnya Aryo Kiswinar dengan Mario Teguh, yang membuat Mario Teguh ini habis karirnya. Kemudian ada juga nomor 2 itu Ruhut Sitompul, dia juga tidak mengakui anaknya. Dan yang ketiga adalah Anissa Bahar, tahu kan Anissa Bahar, dan juga anaknya Juwita, dia juga tidak mengakui karena anaknya yang ingin menikahi duda beranak 1 ya guys. Terus ada lagi tapi belum sampai tidak dianggap anak sih, itu kasusnya Indah Permatasari dan juga Ari Kriting, tapi itu nggak diberi restu ya, bukan tidak dianggap anaknya. Gimana pendapat teman-teman? Akhirnya Denada minta maaf melalui klarifikasi dan publishing ya di sosial media ataupun di media. Ya sebenarnya sih permintaan maaf ini bukan ke netizen, bukan seperti ini, tapi datangi anaknya, rangkul dia, bahas dengan yang benar. Mudah-mudahan ini beritanya benar ya, bukan hoax atau bukan AI. Karena tadi saya lihat videonya seperti itu gitu loh. Sekarang itu agak susah sih membandingkan antara real dengan AI guys. Jadi kita memang harus perlu hati-hati. Dan benarkah berita ini guys? Coba tolong sampaikan ke saya. Nah jadi saran saya sudah bagus, udah ada pergerakan bahwa dia sudah mengakui atau menyadari dengan apa yang menjadi kesalahan dia selama ini. Ya sebenarnya nggak perlulah meminta maaf secara seperti itu, tapi datangi anak itu dan berikan dia sentuhan, pelukan yang belum pernah Resa rasakan. Seperti itu kurang lebih ya guys ya. Tapi it's okay lah ya. Mungkin ini tahap pertama, dia pun juga mungkin shock dengan mendengar bahwa itu anaknya. Kalau menurut saya sih nggak shock ya, cuman shocknya karena kok bisa terpublish gitu aja sih gitu. Nggak mungkin lah selama ini Denada nggak tahu bahwa keberadaan Resa di mana, kan nggak ngerti, itu nggak mungkin banget. Betul nggak sih guys? Ya sebenarnya kan ini, mohon maaf ya, almarhum ibunya barangkali yang andil terbesar, karena pada saat itu keluarganya dari pihak ibunya itu mungkin mempunyai perjanjian di bawah tangan kayak atau apa, kan kita nggak pernah tahu ya guys. Nah yang tahu adalah cancel culture ya, karena kalau sampai di boykot karir dia kan hilang dan sebagainya. Semoga ini betul-betul merasakan dan pengakuan ini dari hati yang paling dalam, bukan karena takut di boykot tersebut. Enrico Tambunan ungkap dugaan ayah biologis anak dari Denada, akui kakaknya terlihat terluka. Enrico Tambunan buka suara soal polemik dugaan ayah biologis dari Resa Rizky Rusano, anak kandung Denada. Ia mengaku baru mengetahui fakta tersebut pada tahun 2025 dan menyebut komunikasi dengan pihak keluarga yang mengetahui sosok ayah kandung Resa kini terputus. Adik Denada Tambunan, Enrico Tambunan, akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan ayah biologis Resa Rizky Rusano yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Akhirnya Denada melakukan klarifikasi. Sebelum kalian tonton klarifikasinya, kalian simak dulu video ini.
Karena banyak banget video klarifikasi itu diposting ulang di akun-akun lainnya, baik itu di TikTok dan sosial media lainnya, dan banyak banget komen-komen yang menyalahkan Denada, kenapa baru sekarang, kenapa seperti itu ekspresinya, kenapa nggak ada air mata, kenapa terlihat palsu gitu. Guys, sebelum kita berasumsi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Akhirnya si anak ini, si Resa ini akhirnya mendapatkan pengakuan seperti yang dia inginkan. Tidurnya bakal lebih nyenyak, rasa penasarannya kayak terpenuhi. Terus apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan selama ini terpenuhi juga. Tulus tidak tulus hanya Denada dan Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena mau dia nangis-nangis pun akan tetap di komen itu air mata buaya nantinya, bla bla bla. Kalian tahu kan netizen Indonesia? Sekarang kita berdoa aja ke depannya, siapa tahu dia diberikan kesempatan sama Tuhan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, untuk dia bisa mengobati hal-hal yang selama ini tidak didapatkan Reza, supaya dia diberikan kesempatan sama Tuhan. Kita hanya manusia. Coba kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan. Kalian udah denger kan? Kalian kalau belum tonton video klarifikasinya, tonton dulu. Tuhan aja pasti memberikan kesempatan untuk umatnya. Bersyukur loh dia. Sementara orang tuanya yang sudah meninggal gak punya kesempatan kan untuk memperbaiki kesalahan dia, karena dia sudah berada di sisi yang Maha Kuasa. Bersyukur kita, dan adanya masih ada di dunia ini untuk dia memperbaiki kesalahan, kekhilafan yang pernah dia lakukan. Kita sebagai umat manusia, sesama manusia, pasti pernah punya kesalahan juga. Terlepas dari apapun itu, kalian berpikiran, berasumsi, kenapa sekarang dia melakukan klarifikasi. Selanjutnya, menurut penuturan Enrico, pria yang diduga sebagai ayah kandung Resa disebut telah meninggalkan Denada. Namun ia menegaskan dirinya belum pernah mendapat penjelasan langsung dari sang kakak mengenai sosok tersebut. Lewat video yang diunggah di Instagram pribadinya, Enrico mengaku baru mengetahui bahwa Resa adalah anak Denada pada Juni 2025. Informasi itu katanya disampaikan oleh Ratih, tante Denada yang selama ini merawat Resa. Meski demikian, Enrico menyebut saat ini komunikasinya dengan Ratih sudah terputus. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Semoga Resa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya. Setelah menonton full video pengakuan Denada tentang Resa itu adalah anak kandungnya, dan gue melihat di video pengakuan itu seperti ada sesuatu yang tertahan, dan setiap part yang memang diungkapkan itu tidak dari hati yang gue lihat ya. Nggak tahu kalian merasakan atau tidak, karena beda kalau orang yang mengakui mengeluarkan perkataan part demi part dari hati itu akan tercerminkan juga di matanya. Bahkan kalau memang benar-benar ini ya, dan dia benar-benar dari hati, menurut gue dia bakalan meneteskan air mata gitu ya, karena begitu lamanya dia menelantarkan anaknya tanpa pengakuan dan tanpa memberikan ini dan itu, ya katanya tanpa ada diberikan uang bulanan segala macam. Nggak tahu benar apa enggak ya. Itu yang gue lihat sih. Sedikit respect sih dengan Mbak Denada pada akhirnya mau mengakui Resa sebagai anaknya. Semoga aja ya video ini dibuatkan hanya karena takut kehilangan pekerjaan, takut diboikot TV, dan takut tercoreng nama baiknya. Ya harapannya ya bisa hidup bareng, terus bisa saling support, saling menguatkan. Yang terakhir, kini Enrico pun mengaku kecewa pada tantenya karena malah menyudutkan kakaknya dan tidak pernah menyerang ayah kandung Resa. Enrico juga mengaku sedih setelah mendengar pernyataan Ratih dalam sebuah podcast yang menyebut mengetahui identitas ayah kandung Resa, tetapi enggan mengungkapkannya ke publik. Menurut Enrico, Denada langsung sedih setiap kali ditanya soal ayah kandung Resa itu. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.